Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Imen Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat ya, berkaitan dengan menyelidiki apakah grafik tersebut memotong, menyinggung, ataupun tidak keduanya. Dalam arti tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, berarti di sini yang akan kita bahas adalah kedudukan grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, misalkan ini ya, misalkan saya punya grafik fungsi kuadrat ya, dikatakan menyinggung, misalkan ada ketiga kedudukan, gini ya. Secara umum di sini ada sumbu-sumbu XY ya. Ada grafik fungsi kuadrat, misalkan tidak menyinggung sumbu X, dalam arti gini ya. Itu adalah grafiknya seperti ini. Nah, di sini kan tidak menyinggung, atau kemungkinan di sini. Berarti kedudukannya adalah tidak menyinggung sumbu X. Nah, kalau memotong ya, misalkan saya gambar ini sumbunya. Nah, kalau memotong itu grafiknya seperti ini. Berarti memotong di sini ya, memotong sumbu X. Kedudukan yang kedua seperti ini, misalkan saya gambar seperti ini. Nah, di sini memotong ya. Nah, artinya grafik ini memotong sumbu X. Nah, kalau menyinggung gimana? Nah, kalau menyinggung itu seperti ini. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, gitu ya. Menyinggung berarti kalau kita gambar, nah ini. Nah, dia cuma menyinggung aja. Atau seperti ini. Nah, berarti grafik tersebut posisinya adalah menyinggung sumbu X, gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang menyelidiki persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, apakah memotong, menyinggung, ataupun tidak keduanya. Nah, tidak keduanya berarti tidak menyinggung, ya. Ini kalau ini memotong, kalau di sini adalah menyinggung. Tahu ya? Nah, dalam menyelidiki itu kita hanya memerlukan nilai diskriminan. Tahu ya nilai diskriminan? Nah, di situ ada persamaan. Langsung saja kita bahas ya. Ada persamaan kuadrat, misalkan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Nah, kalau menyinggung, kalau menyinggung, memotong, atau tidak keduanya ya, berarti kita fokus pada diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, gimana caranya ya? Perhatikan. Kalau kita melihat persamaan ini, kita bahas 6 soal itu ya. Kalau kedudukannya memotong, gitu ya, memotong sumbu X gitu ya, itu adalah D lebih dari 0. Kalau menyinggung ya, menyinggung itu D kurang dari 0. Nah, kalau menyinggung itu D sama dengan ya, D sama dengan 0. Kalau tidak menyinggung maupun memotong ya, tidak menyinggung maupun tidak memotong, itu berarti apa? D kurang dari 0. Berarti kita punya 3 nilai diskriminan untuk menyelidiki apakah grafik fungsi tersebut memotong, menyinggung, ataupun tidak menyinggung maupun tidak memotong. Oke ya, perhatikan kita bahas satu soal ya. Ada 6 soal, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita punya ini, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5, gitu ya. Ini grafik fungsinya, rumusnya ini, apakah memotong atau menyinggung atau tidak keduanya. Diperoleh nilai A itu 1, B sama dengan berapa ini? Minus 3, C sama dengan 5, gitu ya. Kita pakai rumus ini, D sama dengan B kuadrat min 4 AC, gitu ya. Kita selidikinya, sedikit D nya sama dengan berapa? B kuadrat, berarti minus 3 kuadrat min 4, A nya 1, C nya berapa ini? 5 ya.
Berarti 9 dikurangi 20. Oke, hasilnya adalah minus 11. Artinya apa? Kurang dari 0 ya, atau D-nya kurang dari 0. Berarti kesimpulannya tidak menyinggung ataupun tidak memotong. Gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang yang nomor 2. Ada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Berarti A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Oke ya. D-nya berapa? Kita cek. B kuadrat berarti 5 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 6. 25 dikurangi 24 sama dengan 1 ya. Nah, berarti kesimpulan D lebih dari 0. Artinya apa? Memotong sumbu X. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 6, C-nya sama dengan 9. Berarti D-nya D kita hitung, B kuadrat berarti minus 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 9. Berarti 36 dikurangi 36 ya, sama dengan 0. Berarti artinya apa? D sama dengan 0. Berarti menyinggung sumbu X. Oke ya, tahu ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Ada persamaan Y sama dengan 2X kuadrat gitu ya, ditambah 5X dikurangi 4. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan minus 4. D sama dengan B kuadrat, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 AC. A-nya itu 2, C-nya minus 4 gitu ya. Ini menjadi 25 ditambah 32 gitu ya. Hati-hati, minus, ini minus ya. Itu sama dengan 57. Ini lebih dari 0 ya. Berarti D itu lebih dari 0. Kesimpulannya apa? Memotong sumbu X. Gitu ya. Ya, sekarang nomor 5. Ada persamaan Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6. Berarti A-nya sama dengan 2, B sama dengan minus 7, C sama dengan 6. D sama dengan B kuadrat, berarti minus 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, C-nya 6 gitu ya. Berarti 49 dikurangi 48, hasilnya adalah 1. Ini lebih dari 0 ya. Nah, berarti D lebih dari 0, artinya memotong sumbu X. Gitu ya. Nah, sekarang yang soal terakhir yaitu nomor 6. Kita punya Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x gitu ya, ditambah 5. Berarti A sama dengan 3, B sama dengan minus 6, C sama dengan 5 gitu ya. D sama dengan B kuadrat, berarti minus 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya 3, C-nya berapa? 5 gitu ya. Ini 36 dikurangi berapa ini? 60 ya. Oke, dikurangi 60 sama dengan minus 24. Artinya kurang dari 0. Nah, kalau D kurang dari 0, berarti apa? Tidak menyinggung maupun tidak
memotong. Oke ya, tidak memotong atau menyinggung. Nah, begitu ya. Sudah paham cara menyelidiki kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.